Shift malam mengubah hidup mereka menjadi realitas yang terpisah. Sementara semua orang tidur, mereka tetap di sana, dalam keheningan, berbagi rahasia dengan rekan kerja, tertawa di tengah kekacauan, dan mengungkapkan rasa sakit mereka kepada orang-orang di sekitar mereka, bukan kepada pasangan mereka di rumah, yang bahkan tidak dapat membayangkannya. Kedekatan emosional seperti itu dengan cepat berubah menjadi keintiman, dan itu hanya selangkah lagi dari perselingkuhan. Banyak pria yakin bahwa jika ia menyelamatkan nyawa, ia tentu tidak punya waktu maupun ruang untuk perselingkuhan. Tetapi mereka lupa bahwa emosi tidak mematuhi logika. Semakin besar tekanan internal, semakin mereka membutuhkan pelampiasan. Dan jika pelampiasan itu juga memakai jas putih, risikonya berlipat ganda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa perawat hanya berinteraksi dengan rekan-rekan mereka di rumah sakit? Karena dalam lingkungan seperti itu, aturannya berbeda. Stres mendekatkan mereka, kelelahan mengikat mereka. Dan ketika ia merasa pasangannya tak lagi memahami hidupnya, seseorang yang bertugas menjadi tempat berlindung yang aman baginya. Dan jangan berpikir kita hanya berbicara tentang perselingkuhan fisik, perselingkuhan emosional, bahkan lebih umum. Pesan rahasia, tawa singkat di pesan instan, dukungan di masa-masa sulit, keterlibatan yang seharusnya menjadi milik Anda, tetapi semakin sering ia bagikan dengan pria lain. Terkadang selama berminggu-minggu, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ia lebih berdandan untuk shiftnya daripada untuk kencan dengan Anda? Mengapa ponselnya bergetar pada pukul 3 pagi? Dan yang ia katakan hanyalah kantor. Terkadang itu benar. Tetapi seringkali itu adalah teknisi yang sama yang telah bertukar pandang dengannya selama berbulan-bulan. Jika Anda merasa kehilangan tempat dalam hidupnya, itu mungkin bukan paranoia, tetapi naluri, dan itu memberitahu Anda membiarkan pria lain masuk melalui pintu belakang, dan yang terburuk, Anda benar-benar percaya dia hanya bekerja. Kedua, pramugari hidup di angkasa dan seringkali melintasi batas negara. Dia mengirimi Anda pesan dari bandara, mengatakan dia akan segera berangkat dan merindukannya. Namun kenyataannya, Anda tidak akan tahu persis di mana dia berada, dengan siapa dia, atau apa yang terjadi di sela-sela persinggahan. Dan inilah kenyataan pahitnya. Pramugari adalah salah satu profesi yang paling curang. Ini bukan teori, ini cara hidup mereka. Bandara, hotel, malam-malam di berbagai kota, siklus tanpa akhir di mana selalu ada rekan kerja, pilot, dan penumpang yang menarik di dekatnya. Dan yang paling berbahaya adalah semua ini di luar kendali Anda. Ini bukan tentang kecemburuan, tetapi tentang fakta. Jarak menciptakan peluang. Ketika seorang wanita menghabiskan lebih banyak waktu jauh dari rumah daripada di rumah, hubungan dengan pasangannya pasti akan melemah. Lalu tren maskapai penerbangan muncul, perhatian dari luar, kebutuhan akan emosi, dan pembenaran internal. Semuanya berawal dari rayuan ringan, yang lambat laun berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Pilot karismatik, makan malam berbayar, percakapan lirih di kamar hotel. Apa Anda benar-benar berpikir tak ada yang mencoba, tak ada yang mendekati, tak ada yang mencapai hasil? Lingkungan mereka sendiri mendorong keintiman. Dan jika dia kecewa dengan Anda atau hancur secara emosional, risikonya sangat besar. Banyak pria berkencan atau menikah dengan pramugari. Percaya itu hanya sementara, bahwa suatu hari nanti dia akan tenang. Namun mereka tidak menyadari bahwa rutinitas ini menjadi gaya hidupnya. Dia terbiasa dengan kebebasan, anonimitas, kegembiraan yang konstan, dan stabilitas mulai membuatnya takut, bukan menariknya. Yang paling berbahaya adalah semua ini terjadi secara diam-diam. Dia bisa saja menjalani kehidupan paralel di kota lain, sementara Anda terus mempercayainya tanpa syarat. Lagi pula dia terbang, dia lelah, dia tidak kemana-mana. Benar? Salah. Dunianya jauh lebih kacau daripada yang Anda pikirkan, dan Anda ada di dalamnya, hanya seorang pengamat, bukan partisipan. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, jadi hampir tidak ada yang memberitahu Anda bahwa profesi tertentu yang digeluti perempuan secara signifikan meningkatkan kemungkinan perselingkuhan?
Bukan hanya kurangnya waktu, tetapi juga kekuasaan, perhatian yang terus-menerus, kesombongan, dan peluang tak terbatas yang muncul. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 5 profesi perempuan dengan tingkat perselingkuhan yang sangat tinggi berdasarkan rutinitas, perilaku, dan situasi kehidupan nyata. Masing-masing profesi ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk pengkhianatan emosional dan seringkali juga pengkhianatan fisik. Ini bukan teori, melainkan pengamatan sederhana tentang apa yang terjadi di sekitar Anda. Jika perempuan yang tinggal bersama Anda bekerja di salah satu bidang ini, perhatikan sampai akhir. Anda mungkin mulai menyadari apa yang selama ini ada, tetapi yang dengan keras kepala Anda tolak untuk perhatikan. Pertama, perawat merawat semua orang kecuali pernikahan mereka sendiri. Ia terus mengatakan ia lelah, bahwa shift kerjanya berat, bahwa ia tidak punya waktu untuk makan dengan benar. Tetapi Anda melihat ponselnya tergeletak telungkup, pesan-pesannya menghilang, dan sorot matanya yang telah berubah total. Pertanyaan yang muncul, apakah ia benar-benar kelelahan karena pekerjaan, atau ada pria lain yang bersembunyi di balik kelelahannya, melindungi kondisi emosionalnya? Perawat adalah salah satu profesi yang paling dihormati, tetapi juga salah satu yang paling rentan secara emosional. Mereka adalah perempuan yang kuat dan sensitif, yang menghadapi sisi terburuk dari sifat manusia setiap hari. Dan ketika seseorang yang memahami mereka lebih baik daripada siapapun muncul di tempat kerja, koneksi mereka langsung terjalin.